Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan setelah sekian lama ya vakum tidak buat video. Kali ini kebetulan saya sekarang bertugas di data center, jadi saya ingin mencurahkan tulisan saya ke dalam video, mencoba menjelaskan apa itu data center. Jadi kalau kita lihat ya tulisannya, oke, ini tulisan saya. Insya Allah nanti mungkin akan jadi buku. Jadi apa itu data center atau pusat data? Jadi pusat data adalah bangunan atau ruang khusus di dalam gedung sekelompok bangunan yang digunakan untuk menampung sistem komputer yang terkait dengan komponen. Jadi kalau kita lihat ini adalah kumpulan perangkat. Di antaranya ada server, storage. Di sini mungkin ada jalur-jalur router, jaringan, switch ya. Jadi ini dokumentasi 2014, ini data center. Kalau kita lihat ke sini, kita ketik data center layout design. Oke, kita enaknya langsung ke gambar aja. Jadi kita lihat ini misalnya yang paling gampang yang mana ya? Yang ini. Coba ya. Mau diperjelas. Open coba. Agak lama. Coba. Agak lama. Oke, ya intinya sih ini tempat server perangkat IT-nya ada di tengah ya. Ini di tengah, di sini ada ruang masuk. Di sini ini server atau router atau rack di sini di tengah. Kemudian perangkat baterainya ada di bawah, di lantai bawah. Di sini ini desain standar desainnya. Di lantai atas ini area kerja perkantoran atau NOC-nya di sini. Coba kita lihat gambar yang lain di sini ada. Oke. Oh ya ini. Oke, kalau kita perjelas. Oke. Ya. Ini tadi ada kabel di sini, space planning, renewal, robot plan. Pokoknya intinya yang bawah itu baterai, commercial power saving, terus security system, ya seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke catatan. Oke, jadi ya tempat rak-rak server ya. Nah, karena operasi teknologi informasi sangat penting untuk kelangsungan bisnis, umumnya mencakup komponen infrastruktur yang bekerja secara redundan. Jadi ininya juga baik dari gensetnya,
UPS-nya diusahakan jadi membackup secara redundant. Ini juga PAC di mana ya? Pendingin biasanya di sini nih, air conditioning. Nah, dia tiap jalur ini ada pendingin. Ini ada pendingin. Nah, ini biasanya mereka bekerja redundant. Oke. Terus kita ke catatan lagi. Nah, pada pusat data dengan operasi skala industri yang sangat besar dimungkinkan untuk menggunakan listrik secara kotak kecil. Jadi sumber energi ini merupakan yang paling besar ya, biaya yang paling besar pada data center, memungkinkan untuk menghabiskan sekitar 50% anggaran habis untuk biaya kelistrikan pada data center. Ya, kemudian di sini kalau di tulisan saya ini ada sejarah data center ya. Sejarah data center ini ya, dia diceritakan bagaimana proyek pusat data berawal dari itu dikembangkan di tahun 1940 yang dikembangkan oleh ENIAC. Salah satu ciri paling awal yaitu perangkatnya itu masih besar ya, dan membutuhkan lingkungan khusus untuk dapat beroperasi sempurna. Nah, di sini dijelaskan ya, ada rice floor di ruangan itu, rice floor, baki, tray, kabel. Kalau kita lihat jadi langsung ke sini, persyaratan pada pusat data modern. Oke, ini ada rak peralatan telekomunikasi pada pusat data. Ini contohnya seperti ini. Di sini ada mungkin servernya ini ya. Ini servernya, sini kabel-kabel yang menghubungi antar server, antar router. Dia ada jalur-jalur sendiri seperti itu. Terdapat pemenuhan standar untuk pusat data itu ada 2 organisasi besar. Yang pertama atau TIA ya, dan Uptime. Rata-rata mereka peralatan terus digunakan untuk ini mengoperasikan dan mengelola jaringan telekomunikasi operator, menyediakan aplikasi berbasis pusat data langsung ke pelanggan operator, terus menyediakan aplikasi yang dihosting untuk pihak ketiga ya. Biasanya sih di data center ada VPS, ada VPN untuk akses masuknya, memberikan layanan kepada pelanggan mereka, terus melayani kombinasi dan aplikasi pusat data. Saya lupa. Ini lebih khusus ya, explore atau lantai yang ditinggikan pada data center. Tapi inti dari explore itu sendiri akan memungkinkan untuk akses kabel dan AC. Sekarang kalau misalnya kita lihat di sini. Oke. Reset for data center. Kita lihat jadi di sini, jadi struktur rice floor ini kan ini yang tidak berlubang. Di sini ada tiang-tiang. Nah, tiang-tiang ini yang menjadi penahan daripada beban di atasnya. Tapi ini kelihatannya sih pendek ya, ada yang tinggi. Mungkin yang ini agak tinggi nih. Ini agak tinggi, bisa memuat berapa ton rak.
beserta server beserta perangkat lainnya. Ini data center flooring rise floor ya, ini. Nah, cold isle approach, jadi ini udara panasnya masuk ke PAC yang ke atas, sementara udara dingin masuk ke rise floor dan keluar melalui lubang-lubang ini yang kecil. Ini berlubang ya, berlubang ini masuk ke perangkat-perangkat AC, perangkat-perangkat IT-nya, server, router, rak, mendinginkan rak. Biasanya ini belakangnya yang panas, mengeluarkan panasnya. Pendinginnya dari depan. Terus kemudian kembali ke catatan. Ini contoh reservoir yang berlubang ya. Ini jadi AC itu masuknya dari sini. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita lihat data center desain. Langsung ke gambar. Kita ambil yang mana ya? Yang ini. Ini oke. Skala terbesar. Jadi ini terdapat apa? Jadi rak servernya ada di lantai tengah. Area kerjanya di atas, lantai atasnya. Kemudian baterai mobile generatornya ada di lantai bawah. Di sini security system 24 jam monitoring. Ini apa? Terus lighting trouble. Terus di sini area kerja. Mungkin ini modelnya yang non rise floor ya, apa? Oke. Ini jadi intinya ini ada tiga lantai, backup baterai di bawah, sistem kelistrikan di bawah, UPS di bawah, semua di sini perangkat IT-nya yang di tengah. Coba kita lihat gambar yang lain. Coba. Oke. Terus ini coba. Ini ya. Ini responnya. Ini PDU. Coba kalau kita lihat. Coba yang ini. Ini responnya bisa setinggi ini. Di bawah ini jalur listrik sama jalur kabel. Nah, tingginya bisa seperti ini. Nah, pendingin bisa masuk ke sini. Nanti mendinginkan yang di sini. Seperti ini ya. Terus oke. Kita kembali ke catatan. Oh, ini juga ya sama ini. Response definition. Nah, pada kondisi tertentu ini ada data center lampu padam. Jadi ini maksudnya adalah data center tidak dijaga langsung, jadi dia dipadamkan lampunya
Jadi semua perangkat diakses dan dikelola oleh sistem jarak jauh dengan program otomatis, jadi remote ya. Jadi tidak diketahui tempatnya, tapi kita mengakses dari jarak jauh. Supaya ini pada kondisi tertentu data center didesain seperti ini. Nah, kemudian tingkatan pada pusat data. Rata-rata standar internasional itu menetapkan 4 kelas ya. Ada kelas 1 single path solution, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini terdapat 2 lembaga standarisasi ya, untuk pusat data. Yang pertama TIA, standar TIA, Telecommunication Industry Association. Yang kedua adalah ini Uptime Institute. Rata-rata mereka juga memiliki 4 level ya. Di sini 4 level. Misalnya ini pusat data memiliki komponen ini. Yang untuk level 1-nya ini biasanya cukup dengan ini kapasitas tunggal, jalur distribusi tunggal yang redundant, yang mana peralatan komponen memiliki perlindungan terbatas jadi terhadap peristiwa fisik. Jadi ini level red 1 dia masih terbatas untuk TIA. Terus kalau red 2 redundant komponen, kayak komponen yang redundant. Jadi kalau ini red 2 dia sudah mulai menggunakan komponen atau perangkat-perangkat yang bisa bergantian fungsinya. Jalur distribusi tunggal ya, seperti misalnya PAC-nya redundant, terus listriknya UPS-nya juga redundant, seperti itu. Kalau red 3 pusat data memiliki komponen ini udah pasti redundant, cuman dia lebih ke pokoknya dia downtime-nya semakin tinggi rate-nya, semakin pendek downtime-nya, seperti itu. Di sini untuk standar Uptime Institute Tier 1 Basic Capacity. Ini udah UPS memiliki sumber daya yang tak terputus. Terus kemudian ini intinya sih basic capacity ya, yang uptime tier 1. Tier 2 redundant capacity, kapasitas yang redundant, dan menambahkan daya dan pendingin yang lebih. Untuk tier 3 concurrently maintainable, memastikan bahwa komponen apapun dapat dihentikan layarnya tanpa mempengaruhi produksi. Tier 3-nya pada uptime. Kalau tier 4 fault tolerant, memungkinkan setiap kapasitas produksi diisolasi dengan jenis kegagalan apapun. Ini downtime-nya hanya 26,3 menit per tahun, seperti itu. Iya, mungkin ini masih banyak lagi ya yang perlu dijelaskan. Mungkin penjelasannya untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.